is an honor for Indonesia to assume ASEAN chairmanship in 2023. ASEAN must become a dignified region, uphold values of humanity and democracy. ASEAN matters, epicentrum of growth. Thank you. Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN yang diselenggarakan Indonesia 10 hingga 11 Mei di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur tuntas dilaksanakan. Di pembukaan KTT ASEAN, Presiden Jokowi menekankan peran besar generasi muda ASEAN untuk keberlangsungan Asia Tenggara. Jokowi meyakini 34% populasi generasi muda di ASEAN jadi modal kuat mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. Dan ASEAN punya modal kuat untuk mencapainya. Ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata-rata dunia, kestabilan kawasan yang terjaga, dan tentu saja karena 34% populasi ASEAN adalah pemuda. Kasus kejahatan perdagangan manusia jadi salah satu isu krusial yang dibahas di KTT ASEAN 2023. Jokowi merujuk pembebasan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar yang baru-baru ini tuntas, yang Presiden sebut juga jadi masalah di negara anggota ASEAN lainnya. Presiden Jokowi tegas menggarisbawahi kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulu hingga hilir. Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Selain soal perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia serta ajakan menindak tegas pelaku, KTT ASEAN juga menghasilkan kesepakatan terkait konflik bersenjata di Myanmar yang tak kunjung berakhir dengan melibatkan semua pihak. Berikutnya, negara-negara ASEAN sepakat membangun ekosistem mobil listrik. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga memanjakan para tamu dengan keindahan alam Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang memesona para pemimpin negara anggota ASEAN. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana mengajak para pemimpin negara naik ke kapal pinisi untuk melihat matahari terbenam, sekaligus memperlihatkan keindahan Labuan Bajo. Kesan manis pun terukir di hati para pemimpin ASEAN. Well, it is as promised by President Widodo, is that we come on the ship and we don't think anymore too much about the economy and the problems and the security and the plans. And he's absolutely right. It's a very, very good idea to clear your head so that you can go back to work refreshed. Now romantic. And romantic. So far, very calm, very smooth. We're looking forward to seeing the sunset. Para delegasi KTT ASEAN juga dimanjakan dengan aneka hidangan istimewa di acara jamuan makan malam. Sejumlah chef asal Indonesia menyajikan kuliner yang berbeda setiap kali disajikan. Salah satu menu utama santap malam para pemimpin ASEAN bertema Taste of the Archipelago Sea. Konsepnya karena kita di Labuan Bajo, jadi konsepnya itu adalah The Taste of Archipelago, di mana Indonesia itu sangat luas dan juga banyak sekali pulau. Jadi kita menyesuaikan dengan konsepnya selama KTT ASEAN Summit yang ke-42 ini berjalan. KTT ke-42 ASEAN membawa dampak positif bagi pegiat UMKM, salah satunya di lokasi wisata Batu Cermin. Selama gelaran KTT ke-42 ASEAN ini, omset penjualan souvenir khas Nusa Tenggara Timur meningkat drastis. Peningkatan penjualan ada dari hari ke hari. Pengunjung juga semakin lama semakin hari semakin banyak. Berkah juga dirasakan para ibu rumah tangga yang dilibatkan perusahaan catering untuk menyiapkan makanan bagi petugas dan panitia. Setiap hari selama 1 minggu mereka memasak ratusan bungkus nasi yang sudah dipesan panitia.
Makanya saya udah libatin aja ibu-ibu yang ada di sekitar, jadi ngerasa gitu, oh iya ada rezeki, ada berkah juga gitu, bukan hanya sekedar ngelihat orang lewat aja, tapi ada berkah juga yang ada. Presiden Jokowi berharap KTT ke-42 ASEAN jadi langkah memperkuat kerjasama ASEAN agar mampu menghadapi tantangan dan dinamika di kawasan.